Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Saya Siti Riani Paramita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Iya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Adik-adik, pernahkah kalian tersendak pada saat makan sambil berbicara, ataukah di saat pandemi COVID-19 ini? Apakah adik-adik sudah mengetahui bagian organ manakah yang diserang oleh penyakit COVID-19? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar melalui video ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik, tahukah definisi dari bernapas? Menurut KBBI, bernapas adalah udara yang dihirup melalui mulut dan juga hidung, lalu dikeluarkan melalui paru-paru. Jadi, definisi bernapas yaitu aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang dihirup yaitu O2 atau oksigen, dan gas yang dikeluarkan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Adik-adik, sebelum kita menuju ke organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan, ada baiknya kita mengetahui dua tipe pernapasan pada manusia. Tipe pernapasan yang pertama yaitu pernapasan internal dan yang kedua yaitu pernapasan eksternal. Pernapasan internal terjadi di dalam sel, lalu pada pernapasan eksternal terjadi di dalam paru-paru, yaitu alveolus yang merupakan tempat difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Organ pada pernapasan manusia dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Lihatlah ada selaput kelendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput kelendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban suhu. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat paring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui paring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding di dalam trakea terdapat selaput kelendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Peristiwa tersedak merupakan peristiwa gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara pada saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus merupakan pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk, sementara pernapasan perut yaitu pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot diafragma, yaitu sekat antara rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Pengambilan udara pernapasan dada terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi. Tulang rusuk turun kembali seperti semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Sedangkan pengambilan udara pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar.
Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Selanjutnya yaitu penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu TBC, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada bagian alveolus atau paru-paru. Selanjutnya ada influenza, yaitu penyakit alergi yang menyerang bagian hidung. Selanjutnya ada konsilitis. Konsilitis yaitu radang paring yang menyebabkan amandel menjadi membengkak. Lalu ada COVID-19, penyakit pandemi saat ini yang menyerang bagian organ pernapasan yaitu paru-paru. Lalu ada asma dan juga emfisema. Asma menyerang pada bronkus atau cabang dari bronkus, sementara pada emfisema yaitu penyakit yang menyerang pada alveolus yang menyebabkan alveolus menjadi melebar dan menjadi basah. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.